Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya, gambaran daripada pergerakan XAUUSD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Dan kita mulai di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan XAUUSD sampai dengan sore hari ini terjadi tekanan seller momentum yang sangat kuat ya. Dimana di posisi tadi pagi itu ada pembentukan bearish pin bar, ada potensi penurunan ya terjadi dari pembentukan bearish pin bar, dan terkonfirmasi pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang membentuk impulsif bearish, tekanan momentum seller yang sangat kuat sampai memasuki area demand. Dan yang menjadi catatan penting di sini Anda bisa lihat ya, previous daily high dan previous daily low di hari kemarin. Oke, ini pergerakan sampai dengan tadi siang itu sudah mencapai di kisaran 25 ya, $81 per troy ounce. Artinya tekanan sellernya sangat kuat ya di sesi Asia tadi, dan kita ketahui kondisi tersebut karena didorong oleh pergerakan indeks dolar yang menunjukkan tekanan buyers yang sangat kuat. Jadi kalau kita lihat di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, sampai dengan saat ini Anda bisa lihat di sini, setelah ada pembentukan Morningstar terjadi tekanan buyers yang sangat tinggi, dan previous daily high dan previous daily low pada indeks dolar, range-nya pada hari Selasa itu kekejar hanya sebatas sampai dengan sesi Asia ya, sampai dengan jam 10 sampai dengan jam 2 siang pembukaan sesi Eropa. Bahkan sore hari ini memperpanjang kenaikannya ya, resisten sementara tadi di 100.95 sekarang sudah membentuk high baru. Menurut saya ini akan menunjukkan aktivitas bullish kembali ya, mendekati area fair value gap. Tapi secara keseluruhan memang indeks dolar trennya masih kuat bergerak bearish. Adapun kalau ini memang betul-betul membentuk sebuah double bottom, maka potensi kuat akan mengejar ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibonacci extension ya seperti ini. Fibonacci extension. Kita tarik ya dari low, high. Nah, ada target berikutnya yaitu 1618, ada di 101.15. Itu adalah target kenaikan terdekat dari posisi saat ini. Jadi koneksi terhadap indeks dolar ya. Koneksi terhadap XAUUSD ketika indeks dolarnya menguat. Untuk hari ini ya, XAUUSD terjadi penurunan yang sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat kembali lagi dengan kondisi pergerakan XAUUSD di sisi kemarin yang range-nya kurang lebih di area 22 ya, $42 per troy ounce, itu kekejar di sesi Asia yang menekan hingga ke low daripada previous daily low-nya. Jadi secara keseluruhan kembali lagi ya, posisi ini apakah akan membentuk double top ya, tentunya dia akan menunjukkan aktivitas lanjutan bearish-nya, karena kita melihat tadi masih ada peluang indeks dolar bergerak bullish. Dan kalau kita tarik dari swing high, low to high-nya, maka berpotensi menuju level 2491, ada di posisi ini. Jadi kalau kita masukkan ya areanya sebentar, dengan kita menghitung dari high sesi Asia tadi, make sense menurut saya menuju 30 sampai dengan $40 ya, yaitu $37.64, kisaran 2491.41. Jadi yang tadinya rencana kita untuk target buy ya area 50% ya, atau di area fair value gap, di sini terbreakout ya, tidak ada konfirmasi secara time frame 4 jam. Jadi momentumnya sangat kuat bergerak bearish. Dan pergantian candle dari jam 12 sampai dengan 16.00
ada sedikit konsolidasi ya di area bawah. Oke. Tapi kalau kita perhatikan tadi indeks dolarnya ada menunjukkan momentum bullish, saya rasa XAUUSD sedang dalam tekanan seller yang cukup signifikan. Adapun kalau koreksi, kembali lagi Anda bisa pantau dari sisi impulsifnya ini ya. Kalau kita ngikutin daripada swingnya, oke, ini ada area fair value gap di time frame 4 jam yang terbentuk dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, berkisaran antara 2511.76 sampai dengan 2523.93. Apakah nanti di sesi Amerika ada potensi untuk mendekati level tersebut dan menunjukkan aktivitas penurunan kembali mengejar area 1618 masih memungkinkan ya. Tapi saya selalu menyampaikan harus hati-hati. Kenapa? Karena beberapa pergerakan khususnya dari 2 hari ini ya, baik di hari Senin ya, di sini ya, ini hari Senin, oke, kemudian hari Selasa dan hari Rabunya menunjukkan bearish kembali. Terlihat di sini ada range area konsolidasi ya, jadi menunjukkan di mana buyer sama seller selama hari Senin, Selasa dan Rabu terkonfirmasi turun kembali karena indeks dolar menguat. Ada potensi dia bergerak dalam area range. Jadi kalau kita tandain ya kurang lebihnya dari posisi hari Senin, Selasa sampai dengan saat ini ada area konsolidasinya. Jadi market sedang bergerak dalam area range. Apakah di area kurang lebih di previous daily low ya, menjadikan penolakan tadi pukul 12 siang sampai dengan 16.00. Setelah ini kan belum terjadi liquidity ya. Oke. Dan kalau dia sekali lagi menunjukkan potensi liquidity bawah dan kembali lagi menguat dari posisi ini, dia bisa menjadikan pergerakan selanjutnya akan lebih tinggi. Oke, jadi memungkinkan di sini terjadi konsolidasi ya, sweep liquidity bawah baru dia menunjukkan kenaikannya. Makanya kalau kita lihat dari fair value gap, batas atasnya ada di 2495.29. Itu bisa jadikan zona pantau untuk hari ini ya. Selanjutnya untuk update-nya seperti ini. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam, oke, perencanaan kita tadi untuk fokus buy di area fair value gap atau 50% ya, zona pantau. Di sini areanya telah terjadi breakout ya, tidak ada konfirmasi yang cukup kuat ya sampai dengan sore hari ini. Bahkan candle impulsif terakhir dari batas area, kalau kita tandain di sini, ini kita tandain ya, ini adalah batas areanya, oke, yang menunjukkan impulsif bearish terakhir 2511.59. Area tersebut tidak terjadi breakout ya, belum berhasil di breakout oleh candle impulsifnya. Apakah nanti di sesi Amerika bisa menunjukkan breakout? Kalau itu terjadi, maka area fair value gap yang ada di time frame 4 jam ini bisa jadikan acuan selanjutnya, yaitu masuki wilayah area 2511.59 sampai dengan 2523.93, atau kita bisa tarik Fibonacci retracement ya, seperti ini dari high hari ini sampai dengan low. Oke. Di sini ada 50%, 2516.23. Setidaknya pantau kembali, tapi ya harus betul-betul diperhatikan ya, karena kalau area 2523.93 di breakout, maka akan kuat dia bergerak naik keluar daripada zona konsolidasinya ini gitu. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, oke, kita fokus yang di 1 jam ya, kita hapus yang ini ya. Ini di area 2518.59 sampai dengan 2523.93. Area tersebut memungkinkan bisa dijadikan acuan ya untuk hari ini ketika kita mau mengikutin struktur impulsifnya ini. Jadi kalau pertama batas breakout 2511.59 ini di break, maka memungkinkan dia naik menuju area 2518.59 sampai dengan 2523.93 menuju area sini. Dan kalau nantinya di area sini betul-betul terkonfirmasi adanya momentum seller, maka dia akan bergerak bearish. Oke.
sampai di sini. Tapi catatannya batas atasnya tentunya di atas daripada previous daily high yang terjadi di hari kemarin, hari Selasa. Kalau area itu di break dan dia terus menguat keluar dari konsolidasinya, dari posisinya, maka dia akan membuat high baru dan mengejar di atas level 2531. Tapi kalau kita mengikuti swing yang terbentuk di 2 hari ya, dari hari Senin dan hari Selasa, memang update terbaru untuk hari ini memungkinkan pergerakan sedang dalam posisi bearish. Oke, apakah nanti ada koreksi menuju area fair value gap ya yang kita tandain, atau dia langsung bergerak bearish breakout daripada previous daily low, maka kuat menuju area fair value gap atau 1618 ya, yaitu di 2491.41. Oke, jadi seperti ini. Menurut saya potensinya ada 2. Kalau saya sih tetap fokus buy ya. Kalau saya masih tetap fokus buy, tapi saya tunggu area mendekati level 2491. Minimal batas atasnya ada di 2495.29. Saya akan fokus untuk mencari konfirmasi di area tersebut, karena kalau kita lihat di minggu kemarin, sebagai catatan saya di sini, posisi previous week low itu ada di 2470.85, oke, dan previous weekly high tertingginya sampai dengan saat ini di 2531. Artinya setelah dia membentuk high baru, dia terkoreksi membentuk low, baru dia bergerak naik kan, ini impulsif, baru di sini sedang terjadi konsolidasi. Adapun dia bearish itu sifatnya hanya koreksi aja, dan insya Allah setelah itu dia akan melanjutkan kenaikannya. Karena kalau saya lihat dari data news yang akan rilis minggu ini, momentum besar itu terjadi di hari Jumat, yaitu PCE Price Index. Setelah itu minggu depan akan ada non-farm payroll, sebelum nantinya akan rilis apakah suku bunga akan dipangkas atau tidak. Jadi memungkinkan market XAU-USD saya rasa akan bergerak di area range ya, baik di all time high sementara 2531.76 atau akan mendekati titik terendah atau previous week low-nya 2470.85. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa review hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan tentunya saya sudah sampaikan ini bukan signal ya, cuman saya hanya memberikan batasan area yang teman-teman bisa cocokkan. Kalau memang memungkinkan untuk bisa jadikan entry posisi, bisa dilakukan, karena area-area yang saya sampaikan insya Allah itu merupakan area penting yang bisa Anda gunakan ketika ada konfirmasi atau momentum yang menunjukkan potensi dia bullish atau potensi dia bearish. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.